saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Alfiska SPD, salah satu tenaga pengejar di SMK Kelingkumang. Saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di kampus Mula Warman, Kalimantan Timur. Program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 2205017892. Berikut saya akan berbagi video praktik ujian kinerja saya yang saya berikan di kelas 10 AKL 1 dengan tema layanan pentingnya motivasi belajar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Yes, yes, yes. Oke, semangat sekali ya hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Oke lah, sebelum memulai layanan hari ini, Ibu minta Dian ya. Dian pimpin kita dalam doa. Oke Dian, silakan. Baik, sebelum kita belajar melakukan doa dan Bapak berkata, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mengerjakan badan kami. Sedikit yang kau memberkati kami dan diatur untuk badan kami. Berakhir dari kesempatan yang kamu beri Oke, terima kasih ya Dian. Nah, sebelumnya ya, Ibu mau tanya hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu, Ada ya Ril? Siapa Ril? Selfie semua Winda. Selfie dengan Winda. Keterangannya? Sakit Bu. Sakit ya? Oke, kita doakan ya sama-sama semoga Winda sama Selfie lekas sembuh ya. Nah, sebelum memulai layanan hari ini ya, biar lebih semangat, Ibu mau ngajak kalian ice breaking ya. Kita yang ringan dulu lah ya. Ibu minta kalian silakan berbaris di samping mejanya berdasarkan kelompoknya ya. Oke. Anggap aja TV itu berdasarkan kelompok mejanya tadi ya. Nah, dengarkan instruksinya. Kita akan bermain maju mundur ya. Di sini cara melihat kekompakan tim kalian masing-masing. Tapi gerakan yang kalian lakukan berlawanan ya dengan apa yang saya sebut. Ketika saya sebut maju berarti kalian gerakannya mundur. Paham ya? Paham. Oke, kita mulai. Maju, maju, mundur. Mundur, maju. Aduh, mulai terlihat kompak ya. Nah, maju, mundur, maju, mundur. Mundur, maju, mundur. Oke, cukup ya. Masih nggak? Oh, sekali lagi ya. Oke. Panjang jauh. Kita panjang-panjang ya. Nah, mundur, mundur, maju, mundur. Oke, sebentar. Terima kasih atas partisipasinya ya dalam game. Nah, perhatikan hari ini Ibu mau menyampaikan layanan BK kembali ya. Adapun tujuan yang mau Ibu sampaikan untuk layanan BK hari ini ya. Di sini kalian bisa lihat tujuan layanan yang Ibu mau berikan hari ini ada dari dua tujuan, yaitu tujuan umum. Nanti berharap peserta didik mampu memahami dan meningkatkan motivasi belajar ya, sehingga kalian nanti bisa mencapai hasil yang optimal. Hasil optimal itu berarti hasil terbaik ya. Nah, tujuan khususnya yang pertama, peserta didik mampu merincikan jenis-jenis motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik dapat memilah fungsi motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat mengikuti tips meningkatkan motivasi belajar. Nah, itu adalah tujuan dari layanan yang mau Ibu berikan hari ini. Seperti biasa, langkah-langkah ya, ada langkah-langkah tahapan yang harus kita lalui untuk kegiatan layanan hari ini.
di awal nanti saya akan memutarkan atau menyampaikan video. Ada video pembelajaran terkait motivasi belajar ini, ya. Kemudian saya akan memaparkan sedikit materi tentang motivasi belajar, ya. Setelah itu ibu akan bentuk kalian kelompok-kelompok, ya. Nah, berdiskusi suatu topik. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi, ya. Nah, di akhir layanan ibu akan memberikan evaluasi atas layanan yang ibu berikan hari ini, ya. Nah, seperti biasa pelajaran BK hanya 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Ibu berharap selama proses layanan ini kalian bisa mengikuti dengan baik dari awal hingga selesai, ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke. Nah, sebelum ibu masuk lebih jauh tentang materi hari ini, ibu mau bertanya, ada yang masih ingat nggak minggu lalu itu terakhir kita belajar tentang apa? Nah, ternyata masih ingat ya. Oke, Sumi, coba Sumi. Tentang remaja keren, remaja berempati tinggi. Oke, sama-sama kan? Yaitu tentang remaja keren, remaja berempati tinggi. Ya, yang mana kalian perlu memiliki rasa empati supaya bisa peduli dengan orang lain, dengan sesama, ya. Nah, itu materi minggu lalu. Untuk hari ini, ya, ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Ya, kenapa ibu memberikan layanan ini hari ini? Karena sebelumnya ibu sudah melihat melalui pengamatan ibu, ya. Ketika masuk di setiap kelas, hampir semua kelas itu ada oknum yang motivasi belajarnya rendah. Misalkan, ketika guru mengajar di kelas, ada yang ketiduran di belakang, ya. Ketika gurunya menjelaskan, ada yang sibuk ngomong sendiri. Ketika gurunya menjelaskan, dia melamun, tidak memperhatikan, pandangannya kosong, lihat keluar, ya. Intinya tidak fokus belajar. Ada juga kelas tertentu, ketika dicek kehadirannya, ya, ada kelas-kelas tertentu itu ada saja beberapa siswa yang kehadirannya bisa dikatakan tingkat kehadirannya rendah atau sering tidak masuk sekolah. Nah, gejala-gejala itu menandakan bahwa orang-orang itu memiliki motivasi belajar yang rendah. Ya, makanya hari ini ibu berharap layanan ibu berikan ini supaya di kelas ini nantinya kalian memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya. Nah, tapi sebelumnya ibu mau tanya, ya, apakah ada, ya, di antara kalian di sini yang merasa saya motivasinya masih rendah gitu, ada nggak? Saya sibuk. Nadine, ya. Oke Nadine, apa yang kamu rasakan? Kenapa Nadine? Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya jadi tidak fokus belajar di sekolah, lebih banyak ngelamun. Nah juga saya lebih suka main HP, main game daripada belajar, malas belajar. Oke Nadine, berarti kamu merasa dalam diri kamu motivasi belajarnya sekarang rendah ya Nadine, ya? Oke, tadi penyebabnya tadi ya, kamu merasakan karena salah satu penyebabnya karena lebih banyak bermain HP, ya. Oke, nanti kamu setelah mengikuti kegiatan ini, kamu nanti identifikasikan kira-kira apa yang harus saya lakukan ke depan supaya nanti motivasi belajarnya kembali tinggi ya Nadine, ya. Oke, nah sebelum masuk ke tahap inti, ya, apakah kalian sudah siap mengikuti? Ya. Ya. Oke, kalau begitu ibu akan memutarkan sebuah video, ya. Ibu akan memutarkan sebuah video terkait motivasi ini, ya. Oke, silakan kalian menyimak video ini. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu ada yang pendidikan untuk bertanggung jawab. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk membuat perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari perkembangan hidup itu sendiri. Namun, tidak dengan siswa yang satu
tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya, harusnya aku Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak hanya memberikan duduk saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah setelah engkau mati besok, belajarlah setelah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun harus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha. Oke, itu tadi kurang lebih gambaran materi terkait motivasi belajar ya. Menurut kalian di video itu anak itu memiliki motivasi belajar yang tinggi atau rendah? Rendah ya. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat menyelesaikan ulangannya. Dia tidak bisa menyelesaikan ulangannya dengan baik. Dengan baik ya, nggak selesai kan tadi ulangannya? Oke, itu salah satu contoh orang yang motivasi belajarnya rendah. Kira-kira apa penyebabnya tadi? Kalau dari videonya? Karena dia malas. Karena malas. Karena malamnya dia ngapain? Main game, sibuk WhatsAppan, ya, sampai tidak ingat waktu, ya. Nah, itu tadi ya terkait video tentang motivasi belajar tadi. Nah, sekarang ibu mau mengajak kalian mengenal lebih dalam apa sih itu motivasi belajar, ya. Nah, ada yang tahu nggak? Kira-kira motivasi belajar itu apa sih? Ya. Oke, Vina. Motivasi belajar adalah daya penggerak baik dari dalam diri siswa ataupun dari luar siswa yang menimbulkan semangat belajar untuk mencapai suatu tujuan. Oke, tepuk tangan buat Vina ya. Oke ya, bagus sekali pemaparan dari Vina tadi ya. Memang seperti itu ya. Motivasi itu adalah suatu dorongan baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi belajar itu ada dua. Kalian yang pertama apa? motivasi belajar intrinsik. Intrinsik. Ya, ini tuh berarti dari dalam. Ya, berarti ini tadi yang dari dalam. Ya, dari dalam diri kita. Itu kita mau bergerak, kita mau melakukan sesuatu, memang murni karena atas kemauan diri sendiri. Saya mau semangat belajar karena saya pengen dapat nilai yang bagus. Saya mau belajar dengan baik karena saya mau masuk ke universitas ternama, gitu. Misalkan ya. Nah, itu namanya dari dalam. Nah, selanjutnya yang kedua, apa nih? Motivasi belajar ekstrinsik. Nah, ekstrinsik ini kebalikannya, ya, berarti dari luar. Faktor dari luar yang membuat kita jadi semangat. Contoh, ya, Lucy mau semangat belajar karena kata mamanya, kalau dia dapat juara, ya, kalau dia dapat juara, nanti dia dibelikan HP baru. Nah, semangat betul. Nah, semangat kan? Nah, ya, itu namanya faktor dari luar, ya. Oke, fungsi motivasi belajar. Nah, kenapa ibu mau mengajak kalian harus memiliki motivasi?
kesadaran sendiri mau berbuat, mau melakukannya, karena dia punya target. Ya. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Orang memiliki motivasi yang tinggi, ya, perbuatannya terarah, karena ada tujuan tadi. Ya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Menyeleksi, tahu mana hal yang harus dilakukan, mana yang tidak. Ya. Apakah main HP terlalu lama itu baik? Tidak. Ya. Main HP mungkin boleh, tapi harus diselingi kegiatan lain atau hal-hal yang positif. Olahraga, ya, istirahat, dan belajar pastinya, ya. Oke. Selanjutnya tips. Nah, ini ya. Ini yang harus dilakukan tadi, apalagi seperti Nadine tadi ya. Dia bilang motivasi belajarnya untuk saat ini rendah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, membuat agenda belajar. Ya. Coba ibu tanyakan Nadine. Nadine pernah enggak membuat agenda belajar Nadine? Enggak pernah ya? Nah, mungkin itu juga salah satu ya Nadine ya. Jadi kamu bingung, oh kapan saya harus belajar ya? Mau belajar tentang apa gitu ya? Nah, yang kedua, tentukan gaya belajar. Setiap orang itu memiliki kesukaan atau gaya belajar yang berbeda. Ada tipe orang yang suka belajar dengan misalnya nonton YouTube. Ada suaranya, ada musiknya gitu kan? Ada gambar-gambarnya. Ada yang suka seperti itu? Ada. Tapi ada tipe orang yang suka belajar itu harus fokus, suka membaca buku. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Nah, tentukan. Oh, saya tipe orang yang ini Bu, suka belajar tuh lewat YouTube. Ya udah, banyak-banyak aja searching di YouTube terkait materi-materi. Bisa juga ya. Nah, dan sebaliknya, ya. Kemudian istirahat. Dalam meningkatkan motivasi belajar juga perlu istirahat, kata Ibu. Ya. Karena dengan memiliki kesehatan yang baik, itu sudah pasti akan menunjang kita menjadi semangat belajar. Enakkah kita belajar dalam keadaan sakit? Kepala tidak pusing sendiri kan? Belum lagi tambah materi-materi. Tapi kalau kita sehat, sudah pasti kita akan semangat belajar. Bisa fokus dan bisa masuk. Ya. Hindari gangguan belajar. Ya. Hindari gangguan belajar. Ibu mau tanya, ya, apa yang sering mengganggu kalian belajar? HP. Nadine, nah ini kembali ke masalah Nadine tadi ya. Menurut kamu HP ini termasuk nggak salah satu yang menyebabkan kamu menjadi motivasi belajarnya rendah saat ini? Termasuk ya. Nah, ya. Jadi HP itu bisa jadi menjadi salah satu gangguan. Apa kita sadar kan? Baru mau baca satu baris, ada chat, ya. Nah, jadi sebenarnya dihindari. Bagaimana cara menghindarinya? HP-nya di silent, simpan, fokus. Oh, target saya setengah jam, 1 jam harus fokus belajar, ya. Nah, jadi HP-nya disimpan di tempat yang aman, dihindari, ya. Cari suasana yang tepat. Suasana yang tepat, ya. Kalau kita belajar kan enaknya pasti di tempat yang sepi, yang tidak banyak kericuhan, ya. Nah, pada saat kapan? Mungkin sore hari sambil duduk di balkon rumah, kan? Nonton YouTube tadi, pembelajaran. Nah, harus bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk diri sendiri, ya. Belajar bersama teman. Terkadang kita merasa bosan belajar sendiri, benar nggak? Ya. Jadi sesekali boleh kalian ke rumah lah, kita kerjakan PR bareng yuk, gitu ya. Jadi belajar sama. Tapi kenyataannya kadang itu belajar sama teman itu malah bisa menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena ya, lebih banyak berguraunya, curhatnya, ujung-ujungnya tidak fokus belajar. Ya. Yang terakhir perlu niat dan kemauan yang kuat. Nadine, nah ya tadi yang punya motivasi belajar rendah ya. Berarti saat ini ya pasti tanpa kamu sadar kayaknya kemauan untuk belajar itu mulai rendah juga ya. Nah, berarti kedepannya nanti bisa ditingkatkan ya Nadine ya. Oke, terkait motivasi belajarnya yang rendah ya. Nah, ini ada sedikit pengantar ya. Semoga kalian termotivasi membacanya. Jangan malas untuk
Ya, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok karena ini situasi kelas kita seperti ini. Jadi langsung saja Ibu bentuk ya. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di sini Lucian teman-teman, kelompok 3 Ariel ya. Terus kelompok 4 Nadine dan sama teman-teman ya. Oke, Ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok. Nanti silakan dikerjakan dan didiskusikan ya. Ya, silakan dilihat di lembar yang Ibu kasih itu ada topik masalah yang harus kalian bahas. Nah, oke, silakan kalian kerjakan. Tentukan satu orang jadi penulisnya, siapa penulis ya. Siapa nulis di sini? Lucy. Oke, Lucy ya. Dekat-dekat aja kalau diskusi ya. Di sini siapa? Paham ya perintahnya ya? Oke. Siapa sih yang tulis di sini? Yo, wah, Yo ini kan memang bagus ya tulisannya. Apa yang sudah dapat dibacakan aja biar Yo bisa ini kan enak nulisnya. Kalian gali ini ya sebanyak-banyaknya ya permasalahannya. Oke, kasih waktu 3 menit lagi ya. Jelas ya Lil ya? Nanya ya? Ada didapat solusinya? Sudah. Sudah ya. Nanti kan dari versinya Ariel pendapatnya seperti apa? Dari pokoknya di explore sebanyak-banyaknya lah ya. Gitu ya. Oke, nanti jangan lupa tentukan salah satu siapa yang menyampaikan hasil diskusinya ya. Di sini Tina, nanti siapa yang Nancy ya? Oke, mantap Nancy. Oke, gimana? Nah, ini teman-teman sudah selesai? Sudah ya? Wah, cepat nih kelompok 4. Kelompok 1 udah ya? Sudah selesai juga 2 gimana? Sudah? 3 udah. Oke. Lebih cepat dari yang Ibu kasih waktunya ya. Nah, gampang karena ini gambaran kejadian sehari-hari ya. Oke. Nah, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi
pasti rajin belajar karena ingin mencapai cita-citanya, menjadi semangat belajar karena ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Sedangkan contoh motivasi intrinsik yaitu semangat belajar karena jika mendapat juara di kelas akan mendapat beasiswa. Semangat belajar karena jika nilainya bagus akan diberikan hadiah oleh orang tuanya. Terima kasih Bu. Oke, saya tepuk tangan buat kelompok 1 dulu ya. Nah, oke, selanjutnya dari kelompok 2. Lucy. Wah, mantap Lucy. Ayo Lucy, silakan. Baik Bu, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut hal-hal yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar pada seseorang siswa. 1. Siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Yang kedua, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Dan yang ketiga, lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri. Yang keempat, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Dan yang kelima, faktor kemajuan teknologi. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Oke, kelompok tangan. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Siapa yang akan membacakan? Ariel. Ya, oke, Ariel, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Berikut ciri siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, yaitu 1. Tekun menghadapi tugas. 2. Ulet menghadapi kesulitan. 3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. 4. Semangat belajar tinggi, senang, rajin belajar, dan penuh semangat. Dan yang kelima, menyukai ilmu pengetahuan baru. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Oke. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 4. Ada Pensi ya. Pensi silakan. Ibu, terima kasih. Menurut kelompok kami, cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu 1. Buat agenda belajar. 2. Tentukan gaya belajar. 3. Coba hindari gangguan belajar. 4. Cari suasana yang tepat. 5. Belajar bersama teman. 6. Perlu niat dan kemauan kuat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Ibu. Melihat semua kelompok sudah sangat baik melaksanakan tugasnya, sudah berdiskusi juga dengan baik ya. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Jadi Ibu minta kalian silakan dikerjakan KKPD-nya ini. Ya, isi namanya, identitasnya isi dengan baik, jangan sampai ketukar teman-temannya. Ya. Oke, dimulai dari identitasnya ya, isi dulu ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke.
Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk menyelesaikannya. Cukup jelas ya soalnya ya? Oke, berarti tinggal kalian jawab sesuai dengan ini ya. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Lucy udah selesai ya, Lucy ya? Udah ya. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi ya. Sudah selesai Kak ya? Ada kelompok 1, ada yang belum selesai? Sudah? Sudah semua ya. Si Bensi, bentar lagi ya Bensi ya. Ya, jawab aja Bensi, bentar lagi. Masih ada waktu bentar. Eva juga ya? Udah mau selesai juga. Ariel udah Ariel? Udah Bu. Kalau sudah selesai, Ibu minta tolong KKPD-nya dikumpulin, misalnya di sini Valen, kumpulin, Vina kumpulin, Ariel, Sumi kumpulin, ya. Kasih Ibu. Vina, ya. Oke, udah selesai semua ya, sepertinya? Sudah ya. Terima kasih sudah mengisi LKPD-nya dengan baik sesuai dengan pemahaman kalian ya. Oke. Mengisi LKPD-nya sudah selesai. Sekarang Ibu mau mengajak kalian ya dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai sekarang ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih hasil dari pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Nadine. Oke Nadine, apa mau kamu simpulkan Nadine? Kita perlu memiliki motivasi belajar supaya kita bisa belajar dengan lebih baik dan bisa mendapatkan hasil optimal serta bisa membanggakan orang tua. Oke, tepuk tangan buat. Saya rasa ya dari layanan yang sudah saya berikan tadi sudah cukup jelas ya bahwa pada dasarnya kalian harus memiliki motivasi belajar yang tinggi ya seperti Nadine tadi kan. Nah dia bisa mengidentifikasi dirinya. Oh sekarang saya lagi tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi ya Nadine tadi ya. Nah ada penyebabnya juga ya Nadine ya tadi ya. Salah satunya sekarang lebih sibuk bermain HP ya. Nah kemudian berdasarkan yang sudah saya sampaikan Nadine,
Kira-kira apa yang harus kamu lakukan ke depannya supaya motivasi kamu dalam belajar itu bisa tinggi lagi? Mungkin saya perlu mengatur waktu belajar saya, di mana saya harus main HP, di mana saya harus belajar, dan mungkin saya perlu meningkatkan lagi niat saya dalam belajar supaya saya bisa lebih semangat lagi. Oke, tepuk tangan buat tadi. Nah, itu harapan saya ya. Dengan kalian mengikuti layanan hari ini, kalian bisa mengenali apa yang menjadi masalah dalam diri kalian. Sama dengan Nadine tadi ya. Sampai akhirnya dia tahu kan apa yang harus dia lakukan supaya nanti semangat belajarnya kembali tinggi ya. Saya yakin kalian semua pasti punya tujuan masing-masing. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa kalian semangat belajar. Harus semangat belajar. Karena tujuan itu harus dicapai, ya. Nah, selanjutnya ya, Ibu akan memberikan kalian evaluasi, ya. Di sini ada lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan, ya. Namun sebelumnya, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan, Ibu harap kalian bisa mengerti dari awal tadi saya memutarkan video ya, video tentang motivasi belajar ya. Kemudian saya juga sudah menyampaikan apa saja jenisnya kan, apa saja fungsinya dan bagaimana tips meningkatkan motivasi belajar. Kalian juga sudah mendiskusikan tadi kan terkait permasalahan tentang motivasi belajar. Nah, saya berharap ya dari rangkaian kegiatan kita hari ini kalian bisa mengambil pembelajaran sehingga layanan hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, sekarang waktunya kalian mengisi lembar evaluasi terkait layanan yang Ibu berikan hari ini ya. Ibu minta kalian silakan mengerjakan mulai dari identitasnya. Sini Mas Ibu, bagikan ini juga ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Udah? Ya, ya. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk kalian mengerjakannya. Identitasnya jangan lupa diisi. Ada 2 ya lembarnya ya, lembar evaluasinya ya. Ini apa lebih? Oh, punya Rio. Identitasnya Rio ya, jangan lupa ya. Dua-duanya ya dikerjakan dengan baik.
Bagaimana Prinsi dan kawan-kawan? Sudah ya? Kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Oke, Ariel? Ya? Bapak udah ya? Nah, ya? Oke. Ibu minta tolong kayak tadi ya, satu orang kumpulin jadi satu. Ya Pak, sudah ya? Jangan lupa ya namanya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Nah, baiklah. Terima kasih sudah mengisi lembar evaluasinya dengan baik, ya, pada waktu juga. Sebelum Ibu akhiri, Ibu berharap semoga layanan hari ini bermanfaat buat kalian. Kalian jadi bisa menumbuhkan, mengembangkan, ya, motivasi belajar dalam diri kalian, sehingga nanti kalian pada akhirnya benar-benar bisa mendapat nilai yang baik, ya, yang bisa membanggakan orang tua kalian, ya. Nah, hari ini Ibu cukupkan layanan sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi.